Halo, jumpa lagi dengan saya Men di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Apa kabarnya Anda semua? Senang rasanya saya bisa menjumpai dan menyapa Anda semua kembali. Terima kasih baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang selalu setia menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Serta untuk semua rekan-rekan Gracia Community Purwokerto dan Jakarta serta The City Light, salam kompak selalu. Teman-teman, kita sudah memasuki awal bulan ke-11 di tahun 2022 ini, yaitu bulan November, yang berarti kita sudah hampir masuk ke penghujung tahun ini. Dengan diiringi cuaca yang tidak menentu di seluruh wilayah Indonesia dan beberapa wilayah juga mengalami cuaca yang ekstrim. Belum lagi pandemi COVID-19 yang masih belum kunjung berakhir serta bayang-bayang resesi ekonomi global. Tetapi biarlah semua situasi dan kondisi ini tidak membuat kita panik dan khawatir. Justru keadaan ini bisa membuat kita mempersiapkan diri untuk menjadi pengikut Kristus yang tangguh dalam menghadapi situasi dunia yang tidak menentu ini. Keadaan dunia saat ini mengajak kita untuk berpetualang, dan kadang kita tidak tahu tempat atau keadaan di depan kita saat kita sedang berpetualang. Dan mungkin Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini sedang berpikir atau merencanakan petualangan ke daerah wisata di akhir tahun. Nah, Indonesia mempunyai banyak sekali destinasi wisata alam yang luar biasa indahnya. Salah satunya di Kabupaten Banyumas ini. Kita bisa berpetualang di beberapa tempat wisata alam. Salah satunya di Pancuran Pitu atau Pancuran 7. Objek wisata ini menawarkan keunikan alam berupa air panas yang sumbernya berasal dari dalam bumi. Pancuran Pitu tepatnya berada di Desa Ketenger, Baturaden, dan juga ada Telaga Sunyi dengan air terjunnya, Kebun Raya Baturaden dan dengan pepohonan yang begitu rindang, dan masih banyak tempat lainnya. Tempat wisata alam ini mengajak kita untuk berpetualang. Siapkah Anda berpetualang? Adventure, mengikut Yesus adalah petualangan. Inilah tema renungan firman Tuhan untuk kita semua yang akan disampaikan oleh Pastor Aro Harefa. Namun sebelumnya rekan saya Cika, Victor, dan Elsa bersama JCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Tetap stay di channel ini. God bless you. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan satu suara menyatakan kemuliaan Tuhan dengan menyanyikan lagu Kita Adalah Umat Pilihan Tuhan. Boleh sambil dengan bertepuk tangan Bapak Ibu. Kita dipilih dari segala
kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan dan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, sekarang kita pujikan bersama-sama. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali kita pujikan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu pada ibadah pada hari ini. Ya, meskipun cuaca di luar sana cukup mendukung untuk tidur di rumah, tetapi pada hari ini kita semua boleh datang meresponi panggilan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Amerika ada sebuah hutan yang diberi nama The Bridgers Wilderness. Ini adalah hutan yang dikhususkan oleh pemerintah di sana sebagai hutan liar. Tetapi meskipun hutan liar, hutan ini dilindungi oleh pemerintah. Nah, karena namanya juga hutan liar, maka memiliki keindahan-keindahan eksotis hutan ini ya. Sehingga itu menantang orang-orang untuk datang ke sana. Entah itu hiking, trekking, maupun berkemah di hutan tersebut untuk mendapatkan pengalaman hutan liar. Dan ketika orang-orang sudah selesai berkunjung, banyak komentar yang mereka berikan pengalaman-pengalaman mereka selama di hutan tersebut. Ada yang mengatakan hutan ini sangat indah sekali. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa terlalu banyak serangga, banyak jaring laba-laba. Jadi perlu disemprot supaya serangga tersebut tersingkirkan di hutan tersebut. Kemudian juga ada yang mengatakan perlu lift kursi supaya orang itu tidak capek-capek untuk naik ke atas gunung untuk melihat pemandangan yang indah. Entah dia mau tamasya atau sebenarnya mau mendapatkan pengalaman alam liar. Nah, jadi berbagai banyak komentar dan sebagian dari mereka ternyata mereka berkunjung ke sana tidak benar-benar mengerti apa artinya memiliki pengalaman alam liar yang sebenarnya.
Jadi mungkin karena tempat itu juga viral sehingga mereka hanya ikut-ikutan saja. Atau mereka memang benar-benar menginginkan pengalaman di hutan liar tersebut asalkan nyaman dan asik. Saudara-saudara, terkadang kita sebagai pengikut Tuhan juga seperti itu. Kita berkata kita siap untuk mengikut Tuhan. Kita siap membayar harga untuk mengikut Tuhan, memikul salib. Kita ingin mendapatkan pengalaman ikut Yesus di alam liar. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita sebenarnya menginginkan pengalaman itu atau tidak? Atau kita memang ingin mendapatkan pengalaman ikut Yesus, tetapi asalkan nyaman, asik, seru, baru mau ikut. Nah, pada hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan apa sebenarnya artinya hidup ikut Tuhan dari dekat. Bukan juga hanya ikut-ikutan saja, tetapi ikut Tuhan dari dekat. Nah, sebelumnya mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas 9 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-62. Lukas 9 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-62. Hal mengikut Yesus, ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Perikop yang barusan kita baca berkisah tentang percakapan Yesus dengan orang-orang yang menghampiri Yesus dan murid-murid di dalam perjalanan. Cuman sebelum perikop tadi yang kita baca, ada banyak peristiwa yang terjadi sebelumnya. Jadi kalau saudara-saudara membaca misalnya dari pasal 8, ada banyak peristiwa-peristiwa heboh yang terjadi. Di mana di sana ada Yesus meredakan angin ribut, kemudian Yesus melakukan mukjizat pengusiran roh jahat, ada orang mati yang dibangkitkan, bahkan ada 5.000 orang yang diberi makan oleh Yesus. Tetapi juga ada momen di mana Yesus memberitakan kepada mereka bahwa nanti ia juga akan mengalami penderitaan. Dan bukan hanya itu saja, ada juga momen di mana Yesus dan murid-murid ditolak oleh orang-orang Samaria pada saat itu. Jadi ada mukjizat, tetapi ada juga hal-hal yang tidak menyenangkan yang disampaikan oleh Yesus maupun yang dialami oleh Yesus. Tetapi yang menariknya adalah begitu banyak peristiwa yang heboh luar biasa maupun hal yang tidak menyenangkan ini justru membuat beberapa orang itu mau mengikut Yesus. Sehingga kalau kita tadi membaca ayat 57 sampai 62, itu adalah orang-orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dan kemudian mereka tertarik. Mungkin mereka penasaran, kok ada orang yang sekeren ini bisa melakukan mukjizat, orang sebaik ini kok nanti bisa mengalami penderitaan ya? Kok dia bisa ditolak oleh orang Samaria? Jadi rasa penasaran ini membuat mereka akhirnya mau ikut Yesus. Nah, saudara-saudara, ternyata mendengar, menyaksikan tentang Tuhan, bahkan mengalami karya Tuhan dalam hidup ini bisa membuat orang tertarik ikut Yesus. Jadi jangan abaikan hal-hal sepele, hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup ini. Siapa tahu melalui hal itu bisa membuat orang lain yang melihatnya mau mengikut Yesus. Di dalam percakapan inilah Yesus memberikan
Arti apa hidup ikut Tuhan dari dekat kepada mereka dan kepada kita saat ini? Yang pertama, hidup ikut Tuhan dari dekat adalah hidup berpetualang bersama dengan Tuhan. Kalau tadi kita membaca jawaban-jawaban dari Yesus, seolah-olah terdengarnya negatif ya. Yesus itu kok sepertinya menakut-nakutin orang untuk ikut dia. Sepertinya tidak ada empati. Sehingga dia berkata, biarlah orang mati menguburkan orang matinya. Tetapi kita tahu bahwa Yesus bukan pribadi yang tidak berempati. Tetapi justru dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih bagi semua orang. Kalau kita membaca perjalanan Tuhan Yesus di dalam Injil, di sana banyak hal yang diceritakan kepada kita, di mana Yesus menunjukkan belas kasihnya kepada orang, kepeduliannya kepada orang banyak. Ia peduli dengan keluarga, ia peduli dengan orang, bahkan orang yang sudah mati. Sehingga kenapa ada mukjizat, Yesus membangkitkan orang mati. Ketika Lazarus mati, Tuhan Yesus menangis. Jadi Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Bukan dia tidak empati, apalagi nakut-nakutin orang untuk ikut dia. Tetapi Tuhan Yesus mau ngomong begini ke mereka, bahwa ikut aku itu gak nyantai-nyantai aja loh. Tidak selamanya akan nyaman saja. Tetapi nanti di dalam perjalanannya ada masanya tidak enak, mengalami penolakan seperti yang dia alami. Bagi saudara-saudara yang pernah berpetualang atau traveling, melakukan perjalanan yang cukup jauh, pasti tahu banget rasanya melakukan perjalanan atau petualangan yang cukup jauh, dan itu adalah satu perjalanan yang tidak selalu enak terus ya. Tetapi terkadang ada kendala-kendala yang dialami. Misalnya ketika berpetualang, traveling, hiking, trekking gitu. Bisa ketemu angin yang kencang, bisa ketemu hujan yang deras. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang juga punya pengalaman berlayar di tengah lautan lepas, bisa ketemu angin badai. Tetapi juga tidak selamanya tidak enak. Tetapi ada juga momen-momen enaknya. Bisa menikmati keindahan alam yang Tuhan berikan. Bisa ngopi di atas gunung, bisa ngopi di tengah lautan. Bahkan mungkin bisa ketemu jodoh gitu. Ya, ada hal-hal yang bisa dieksplor di dalam petualangan yang kita alami. Beberapa waktu yang lalu, dosen-dosen Soteria bersama dengan beberapa mahasiswa trekking ke Pancuran 7. Jadi dari Soteria ke Pancuran 7 sekitar 14 kilo pulang pergi gitu. Dan saya secara pribadi ketika menjalani trekking tersebut, ya memang tidak enaknya. Ya, tiba-tiba kaki kram sehingga harus berhenti dulu. Jadi beban buat teman-teman yang lain gitu. Tetapi ada momen enaknya juga. Bisa menikmati alam, bisa ngopi, makan mendoan di tengah hujan gerimis. Cuman ya trekking kemarin di Pancuran 7 gak nemu jodoh gitu ya. Karena gak ada bidadari yang mandi di Pancuran. Tetapi ada hal-hal yang ternyata bisa dinikmati di dalam petualangan tersebut. Dan itu jugalah yang kita alami ketika kita berpetualang bersama dengan Tuhan. Ada seorang pemuda bernama Christian Lindgren dari Norwegia. Kemudian di usia 18 tahun ia memutuskan untuk berkeliling dunia, berpetualang sambil mengembangkan kecintaannya terhadap fotografi. Nah, salah satu cerita yang ia bagikan di blognya adalah ketika dia masuk di Ghana, Afrika Barat. Jadi pada saat itu di perbatasan dia disuruh oleh petugas cukai untuk membayar biaya taksi yang cukup mahal. Jadi perbatasannya itu cukup luas sehingga sulit untuk ditempuh dengan jalan kaki. Bisa mati di tengah jalan, ditambah panas terik matahari. Sehingga dia ditodong untuk naik taksi, harus naik taksi dengan membayar biaya yang cukup mahal. Tetapi pemuda ini mencoba untuk berpikir apa yang harus dilakukan. Dia tidak mau membayar harga yang cukup mahal untuk petugas korup itu, tetapi dia juga mau melewati perbatasan tersebut. Kemudian dia melihat sekitarnya dan ada warga yang bersama dengan keledainya
Dan akhirnya dia mau membeli keledai itu dengan harga yang cukup murah. Dan kemudian dia melewati perbatasan dan masuk ke Afrika Barat. Jika Kristen ini tidak punya survive instinct, tidak punya keberanian, maka dia tidak akan kemana-mana. Dia tidak akan membagikan pengalaman-pengalaman yang dia alami di blognya. Tetapi karena dia punya keberanian, punya survive instinct, sehingga dia bisa memikirkan cara yang lain supaya tidak keluar biaya yang cukup banyak. Sehingga dia membeli keledai dan bisa masuk ke Afrika Barat. Dan apa yang dia lakukan ini ternyata juga memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi di blognya itu dia bisa membagikan tempat-tempat liburan yang anti mainstream. Termasuk di Papua dia membagikan ada satu tempat di Nabire, tempat berenang bersama dengan lumba-lumba. Jadi apa yang dia kerjakan bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Bahkan pengalamannya di Afrika Barat tadi ngasih ide ke orang lain. Nanti kalau masuk di perbatasan ini dan ada petugas korup yang palak, ya nggak usah kasih, kau nggak usah bayar taksi yang mahal. Cukup dengan beli keledai dan bisa masuk ke Afrika Barat. Petualangan yang dilakukan oleh pemuda ini membuka jalan bagi orang lain. Nah saudara-saudara, petualangan kita bersama dengan Tuhan bukan hanya menjadi milik kita sendiri yang bisa kita nikmati sendiri, tetapi juga kita bisa membagikannya kepada orang lain sehingga itu menjadi pembuka jalan bagi orang lain yang sedang membutuhkan jalan keluar. Dan itu yang menjadi poin yang kedua. Hidup ikut Tuhan dari dekat adalah membuka jalan di tempat tidak ada jalan bagi orang yang tidak punya jalan agar bisa jalan lagi. Bangsa Israel adalah satu contoh bangsa yang diajak Tuhan untuk berpetualang di Gurun Sinai. Mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Namun dalam perjalanan tersebut mereka begitu sulit memahami bahwa mereka dikeluarkan dari Mesir untuk memperkenalkan Tuhan yang baik bagi bangsa-bangsa lain yang membutuhkan Allah yang baik. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Yang penting nyampai tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, udah. Yang lain masa bodoh. Padahal mereka dipanggil keluar dari Mesir untuk memperkenalkan Allah yang baik kepada bangsa-bangsa lain yang membutuhkan Tuhan yang baik. Ketika kita ikut Tuhan dari dekat, kita juga seharusnya merepresentasikan Allah yang baik, Allah yang sepenuhnya kebenaran dan sepenuhnya anugerah kepada orang lain. Membuka jalan bagi orang lain untuk mengenal Allah yang baik. Bukan malah menutup jalan bagi orang lain untuk mengenal Allah yang baik. Ada satu komik terkenal ya, berjudul Peanuts. Di dalam salah satu episode dari komik ini ada diceritakan tokoh bernama Lucy, dia menjadi konselor, dan kemudian ada Charlie Brown yang menjadi pasiennya. Kemudian Charlie Brown ini datang ke Lucy, kemudian Lucy ini memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Charlie Brown. Lucy berkata seperti ini, Charlie, hidup ini seperti kursi lipat yang ditaruh di dek kapal. Di dalam pelayaran hidup ini, ada orang-orang yang menaruh kursi lipatnya di buritan, di belakang kapal. Dengan tujuan untuk melihat tempat yang sudah mereka lalui. Tetapi ada orang yang meletakkan kursinya di depan kapal supaya bisa melihat tujuan mereka. Nah, Charlie, kira-kira kursimu menghadap kemana? Kemudian Charlie menjawab, jangankan menaruh kursi di mana, membuka lipatan kursiku saja saya tidak mampu. Charlie adalah kita dan orang-orang yang kita temui. Banyak orang yang seperti Charlie Brown, yang jangankan mau kemana, untuk berdiri, untuk membuka lipatan kursi saja tidak mampu.
Banyak orang yang ingin mengenal Tuhan, rindu memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya mereka kemudian tersingkirkan oleh kekacauan hidup yang mereka alami. Mereka dianggap tidak sesuai dengan kriteria orang Kristen. Orang Kristen tidak seperti itu, yang akhirnya membuat mereka gagal untuk ikut Yesus. Dan kalau kita uraikan lagi cerita-cerita dalam hidup ini, banyak orang-orang yang kita temui mengalami kegagalan ikut Tuhan karena penghakiman yang mereka terima dari orang lain, bahkan dari teman-teman sesama Kristen saja. Ada seorang ibu yang bercerai karena suaminya meninggalkan dia karena orang lain. Kemudian dia didiagnosa kena kanker paru-paru. Tetapi di dalam kehancuran hidup yang ia alami, dia mencoba ikut Yesus secara perlahan. Tetapi kemudian orang-orang di sekitarnya mencoba menuduh dia dengan kegagalan yang ia alami. Kegagalan pernikahan, anak-anaknya yang kacau, dan dia bahkan cenderung depresi. Dan yang dia terima dari teman-temannya adalah penghakiman yang mengatakan bahwa orang Kristen seharusnya tidak boleh begitu. Orang Kristen tidak boleh bercerai, orang Kristen tidak boleh memiliki anak-anak yang kacau. Orang Kristen tidak boleh memiliki kecenderungan depresi. Jika dalam hidup ini kita bertemu dengan ibu ini, kira-kira apa yang kita lakukan? Dan masih banyak lagi orang-orang yang seperti ini. Dan kita sebagai rekan-rekan mereka, terkadang kita hanya memberikan kebenaran-kebenaran semata. Dan seringkali kebenaran itu hanya untuk menghakimi, judgmental semata. Kita tidak memberitakan anugerah, tidak memberitakan ada Tuhan yang baik kepada mereka. Padahal kita dipanggil untuk mempresentasikan Allah yang baik, memperkenalkan Allah yang baik kepada orang lain. Supaya mereka tahu ada Allah yang baik, yang peduli kepada mereka. Nah saudara-saudara, daripada kita menghakimi, mungkin kita lebih baik membangun pertemanan yang menceritakan Tuhan yang baik kepada orang lain. Daripada menghakimi, tetapi lebih baik kita mengatakan kalimat-kalimat yang memberikan pengharapan sehingga kita bisa memperkenalkan Allah yang baik kepada mereka. Mungkin kita bisa mengatakan memang betul yang kamu lakukan itu adalah salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kamu harus ingat bahwa kamu tidak sendirian mengalaminya. Ada Tuhan yang baik yang tetap bersama dengan kamu. Jadi kita membuka jalan bagi dia, memberikan pengharapan kepadanya. Di dalam buku berjudul Letters to My Children, Daniel Tyler bercerita tentang pengalaman yang ia alami ketika dia kecil, di kelas 6 SD. Nah, saat kelas 6 SD mereka memiliki pelajaran dansa. Nah, setiap kelas ini, kelas dansa, anak-anak laki-laki akan memilih anak-anak perempuan yang menjadi pasangannya. Nah, di dalam kelas mereka ada seorang gadis kecil bernama Mary. Nah, Mary ini memiliki proporsi tubuh yang kurang ideal menurut teman-temannya, sehingga ia selalu menjadi pilihan yang terakhir. Dia tidak pernah dipilih menjadi orang yang pertama. Nah, suatu hari Tyler ini didatangi sama ibu guru. Kemudian berkata kepada Tyler, "Tyler, nanti saat kelas dansa, kali itu kamu harus memilih Mary ya." Tetapi Tyler yang masih kelas 6 SD bingung, kenapa aku harus memilih Mary jika ada Linda, ada Shelly yang lebih cantik daripada Mary. Dia memang pengen menolong juga, tapi juga dia malu memilih Mary. Nanti jadi olokan teman-temannya. Jadi dia berharap dia akan berada di urutan terakhir. Jadi kalaupun dia akan memilih Mary, dia tidak diejek teman-temannya. Tetapi sayangnya ketika pelajaran dansa, ternyata Tyler berada di urutan pertama. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Dan dia melihat Mary
Gadis yang selalu jadi pilihan terakhir berdiri di belakang dengan muka yang sedih. Karena dia tahu bahwa dia akan menjadi pilihan terakhir dan tidak pernah menjadi pilihan yang pertama. Tetapi kemudian akhirnya Taylor ini memilih Mary sebagai pasangannya di pilihan yang pertama. Mary, si gadis kecil ini, dari muka yang begitu sedih berubah menjadi muka yang begitu sukacita. Ia datang menghampiri Taylor dengan kekurangan tubuhnya dengan muka yang penuh sukacita. Dan dia berdansa bersama Taylor seperti seorang princess. Dan Taylor yakin bahwa Mary memiliki pengalaman yang indah dalam hidupnya. Paling tidak satu kali saat mereka kelas 6 SD. Karena Taylor sendiri juga memiliki pengalaman yang menyenangkan di saat peristiwa itu terjadi. Taylor membuat jalan bagi Mary yang selalu jadi pilihan terakhir untuk mengalami rasanya dipilih sebagai yang pertama. Hal yang sama juga berlaku bagi kita sebagai pengikut Tuhan dari dekat. Membuka jalan bagi orang lain. Bahkan mungkin memaksa mereka daripada berjalan di jalan kebinasaan, lebih baik berjalan bersama, berpetualang bersama dengan Tuhan. Membuka jalan bukan justru menghalang-halangi orang untuk mengenal Allah yang baik. Namun dalam perjalanan mengikut Tuhan, saya juga sadar bahwa tidak mudah untuk dilalui. Dan mungkin sama seperti yang digambarkan dalam puisi berjudul Autobiography in 5 Chapters oleh Portia Nelson. Yang pertama, aku menyusuri sebuah jalan, ada lubang yang dalam di trotoar, aku jatuh, aku putus asa, tidak punya harapan. Itu bukan salahku. Salah lubang yang ada di trotoar tersebut. Sehingga butuh waktu yang lama untuk keluar dari lubang tersebut. Yang kedua, kususuri jalan yang sama, ada lubang yang dalam di trotoar. Aku pura-pura tidak melihatnya. Dan aku jatuh lagi. Aku tidak percaya aku berada di tempat yang sama. Tapi itu bukan salahku. Salah lubang yang ada di trotoar tersebut. Dan masih butuh waktu yang lama untuk mencari jalan keluar. Yang ketiga, kususuri jalan yang sama, ada lubang yang dalam di trotoar tersebut. Aku melihatnya ada di sana, tetapi aku masih jatuh. Itu kebiasaan. Mataku terbuka, aku tahu di mana aku berada. Ternyata aku yang salah. Dan aku segera keluar dari lubang tersebut. Keempat, kususuri jalan yang sama. Ada lubang yang dalam di trotoar dan aku berjalan menghindarinya. Kelima, aku mengambil jalan yang berbeda. Saudara, petualangan hidup ikut Tuhan bisa seperti ini. Terkadang kita bisa berjalan dengan lancar, tetapi terkadang kita juga stuck, putus asa, tidak ada harapan, terus jatuh di kesalahan yang sama, bahkan menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Dan ketika kita sudah keluar dari kesalahan tersebut, dari lubang tersebut, kemungkinan kita juga masih bisa jatuh. Tetapi bersyukurnya, jika kita adalah pengikut Tuhan, maka ingat, kita melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Jatuh bersama Tuhan, tersesat bersama Tuhan. Tuhan hadir menemani dalam setiap fase-fase petualangan hidup ini. Ketika kita berdosa, ketika hidup kita porak-poranda, Allah tidak pernah melepaskan dan meninggalkan kita.
tetapi Ia justru masuk ke dalam hidup kita dan menyelamatkan kita. Selamat berpetualang bersama dengan Tuhan. Saya undang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Kita menaikkan satu pujian ini yang mengatakan, ku tahu siapa menguasai hari esok. Hari-hari yang penuh misteri, yang mungkin tidak tertebak dalam hidup ini. Tetapi ingat satu hal, bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam perjalanan kami mengikut Engkau, kami sadar sekali bahwa kami sering jatuh, gagal.
Tetapi Tuhan, kami juga bersyukur bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri, tetapi justru kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Dan kami juga menyerahkan hidup kami di hari-hari yang akan datang, yang mungkin kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kiranya Engkau yang terus menolong, menopang, dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari ini di dalam ibadah kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal sampai akhir. Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh membawa berkat yang asalnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Dan kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang datang. Biarlah kami ditolong oleh Tuhan untuk mengerjakan, melakukan apa yang kami dengarkan. Firman Tuhan yang kami dengarkan, boleh kami mengerjakannya di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati setiap persembahan yang akan diberikan oleh jemaat-Mu. Biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan, baik di gereja ini maupun di mana saja. Biarlah boleh dipakai untuk memperluas kabar baik, memperkenalkan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberikannya. Di dalam setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan, Tuhan jugalah yang memberkati dan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu untuk memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pesteri Aru Harifa untuk renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua dikuatkan dan diberkati dan kita bisa menjadi pengikut Kristus yang tangguh. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan tim GCC Purwokerto. Anda semua luar biasa. Salam sehat dan kompak selalu. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Anda semua luar biasa. Semoga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan khusus atau persembahan untuk Natal, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, walaupun pandemi sudah mereda, tapi mari kita tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.